Oke, guys, saya akan memberikan tutorial ya memanfaatkan hasil dari cuka kayu kemarin ya. Kita intinya adalah membuat cuka kayu, namun kita mendapatkan hasil tambahan yaitu berupa arang ya. Kemarin tadi nanti saya sampaikan bagaimana kita dapat arang yang bagus ya, arang yang bagus itu kita kumpulkan jadi satu dan itu kita langsung bisa pakai ya, misalnya untuk masak ya, bahkan ya untuk bakar ikan atau yang lainnya ya, yang jelas itu arang itu sudah jadi. Kemudian kita juga akan tutorial nanti akan sampaikan tentang bagaimana kita akan membuat briket arang ya. Briket arang ini kayak seperti ini hasilnya, ini hasil akhir dari briket arang kita, cukup bagus ya. Ini juga memanfaatkan limbah daripada arang yang ada ya. Kita limbah punya arang, kemudian kita bikin jadi briket. Jadi nggak ada arang yang kecil-kecil, yang lembut-lembut ya, mungkin nggak bisa dipakai. Tetapi dengan kita saat ini dengan membuat briket, maka arang yang kecil-kecil tadi bisa dimanfaatkan. Jadi mohon nanti bisa melihat ya tutorial kami secara singkat ya tentang pembuatan arang ya, pemanfaatan arang dan pembuatan briket arang. Jangan lupa nanti di akhir tonton video kami, like, subscribe, dan komen di channel kami ya, di konten kami tadi. Demikian yang bisa tutorialkan. Selamat untuk menikmati melihat video kami. Saya coba ya buka untuk pembakaran kemarin, hasil pembakaran arang kemarin. Kita lihat ya, kita coba. Oke, saya pakai saya ya, kita lepaskan ya tanah kita. Ini menunjukkan udah masak. Kita lihat. Itu cuma tadi bisa saya buka. Nah, ini bisa dibuka, ini sudah karena tanah. Ya coba. Tengok terus, masukkan ke dalam. Nah, ini ya. Ini kita lihat, ini berarti berhasil. Karena apa? Karena saat ini ya, ini kalau kita pembakaran pasti ada yang jadi abu sedikit ya. Ini putih-putih ini jadi abu, ini bocor ya. Nah, ini ada pembocoran sedikit waktu awal-awal kemarin, tapi ini sudah padam. Ya, ini bagus ya hasilnya. Jadi kita masih 2/3 dari kayu ya. Kalau kita kemarin isi penuh, sekarang ini 2/3-nya masih jadi arang. Jadi ini pembakaran ini itu bagus ya, sempurna. Coba kita lihat. Kita ambil satu. Ini kayu leban ya? Iya, Pak. Coba, ini kayu leban. Ini dipatahkan tolong. Nah, tengok nih. Ya, kita hasilnya ini sempurna ya. Bagus banget. Nah, ini arangnya bagus banget ya. Ini menunjukkan bahwasannya kita selain dari dapatkan cuka kayu juga bisa mendapatkan arang ya. Ini cukup bagus ini ya. Kita di sini, nah kita lihat, ini yang diameter kecil dikumpulkan jadi satu. Nah, ini kan bagus nih ya. Kemudian kita ambil lagi, nah coba, nah kayak apa? Contohnya yang kecil aja. Nah, ini kan diameter kecil, coba patahkan. Nah, yang patahan ini kita lihat sempurna. Walaupun diameter kecil, tetapi dia juga menjadi bagus arangnya ya. Hanya ini kemarin terlalu lama ini ya cara bakarnya. Jadi kita kehilangan nah, masih sama ya, bagus ya, hasilnya bagus. Ini diameter yang kita saat ini kita lihat, ini diameter antara 5 cm, ini bahkan 3 cm, yang ini bahkan 2 cm ini. Ini 2 meter 2 cm, hanya sebesar jempol saya ya, tapi ini saat ini dia bisa menjadi arang yang bagus ya. Nah, sementara yang ini nanti dibuka, ini langsung bisa dibuka ini. Coba dibuka. Kita akan bakar 3. Nah, ini yang diameter yang agak gede sedikit ya, ini lihat. Nah, ini kan agak gede bagus ya. Ini hasilnya juga, arangnya juga mendapatkan hasil kita. Jadi kita tidak perlu khawatir ya. Kita saat ini ya, kalau kita ambil ya. Nah, ini hasilnya bagus ya. Tetap bagus. Coba kita ambil lagi. Nah, ini pecahan gini, tapi ini bagus hasilnya tetap. Nah, ya kan? Hasilnya bagus. Jadi ini sempurna juga ini. 2/3 dari kayu kita jadi. Nah, yang ini tadi ada bocor. Nah, ya kan? Sudah berkurang kan? Sekarang ini yang ini tinggal sedikit kan? Karena bocor. Masih ada asap sedikit. Ini harus segera dikeluarkan ini. Kalau enggak habis ini. Ya betul kan?
Ini paling sedikit karena ada yang bocor, makanya kita harus jaga terus. Nah, coba ini. Nah, bocor drum ya harus diganti kalau begitu. Kalau nggak diganti ya di ini, kalau bocor drum udah nggak bisa lagi. Ini udah setahun lebih bahan baku ya untuk membuat briket arang ya. Briket arang ini kita buat karena ini adalah ada juga mesti dalam produk-produk kita yang produk terjelek kayak seperti sekarang ini. Ini kan jelek ini, nggak mungkin kita jual misalnya mau jadi arang, kan nggak mungkin ini jelek. Tapi kalau ini dibuang itu jadi bahan limbah, maka bisa kita pakai dengan untuk gunakan jadi briket arang. Nah ini makanya kita di sini ya, briket arang ini kita buat dengan saat ini dengan kita tepungkan ya. Kita tepungkan ya, jadinya kayak seperti ini. Ini tepung yang untuk jadikan briket. Nah, kita mudahkan. Nah yang seperti ini prosesnya. Nah, ini sudah dijadikan tepung arang. Pakai itu. Nah, ini kan, ini lembut. Ini udah diameternya ini cukup untuk. Nah, ini pas kali nih, ya. Ini pas kali untuk bikin briket, ya. Granulnya pas, ya. Ini pas kali untuk bikin briket. Nah, ini penting, ya. Kita tahu bahwasannya ini untuk menjadikan ya arang-arang yang diameter kecil ataupun sudah lembut ini bisa dijadikan tepung dulu ya untuk sebagai bahan baku untuk membuat briket arang. Selanjutnya ya saya akan tutorial bagaimana kita membuat briket itu sendiri. Jadi kalau ini kita pembuat ya diaduk-aduk begini terus sampai dia jadi, jangan sampai dia nanti lengket. Kalau nggak sering diaduk-aduk itu nanti perekatnya ya itu menjadi tidak sempurna. Jadi ini harus betul-betul sering diaduk-aduk sampai dia menjadi lem ya, jadi perekat gitu. Ya ini udah masak ya, kita lihat udah bisa diangkat nih. Nah ini lemnya udah bagus banget. Nah ini bisa dimasukkan ke sebelah sini. Kita lihat ya. Nah. Ya. Ya. Nah. Ini pencampuran ya briket. Ya, tepung briket, tepung arang dengan perekatnya. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara mencampurkannya. Ya, ini tadi sudah prosesnya diaduk-aduk terus. Ya. Ya, diaduk-aduk. Ini sederhana sekali memang kita bikinnya ini untuk konsumsi sendiri, jadinya ya kita menggunakan sumber daya yang ada, kita manfaatkan. Nah, ini untuk bikin bakaran-bakaran sendiri untuk rumah tangga, masak air, masak sayur, ya, nanak nasi. Ini bagus banget arangnya, ya. Karena sudah jadi briket, jadi ini lebih padat, lebih bagus, lebih lama, lebih awet ya. Dan itu jelas tadi adalah limbah dari arang itu sudah bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Nggak ada yang tercetakan yang tadi setelah diaduk sudah selesai ya. Ini pengadukannya ini ya. Kalau sudah selesai, ini nampaknya kayak seperti ini ya. Kita lekat, nah ini sudah kayak begini. Ini berarti sudah rekat nih. Nah, cirinya seperti itu. Jadi kalau kita aduan kita udah bagus, ya kita tekankan gini, ya dia udah bentuk seperti ini. Ini berarti dia sudah bagus. Ya, aduan daripada tepung arang dengan perekat itu berarti sudah bagus. Ya, lemnya udah bagus. Nah ini kemudian kita ya dari aduan tadi dimasukkan ya, kayak seperti ini. Ini adalah cetakan dari briket arang itu ya. Kita lihat lengkap dari sebelah sini. Ya, oke, lanjut. Proses berikutnya adalah bagaimana kita akan ngepres ya. Ini ada alat presnya.
Nah, saya letakkan seperti itu. Kita masih manual sekali ya, kita menggunakan hanya pakai tekanan dongkrak dan kita menggunakan ulir ya, ini ulir ini, dan kita karet ban. Nanti untuk narikkan itu ke atas ada naik ban. Nah, ini adalah tekanan. Lihat ini mulai nekan, nah, naik ke bawah terus ya. Nah, nekan ke bawah terus. Nanti kalau dirasa sudah bunyi tek, itu berarti ini ada untuk kayu ini adalah sebagai buffernya. Jadi kalau sudah sampai ke kayu ini tekanan itu berarti sudah cukup ya. Ini adalah sebagai untuk standarnya tekanan. Jadi kalau sudah sampai ke kayu ini ya, ini berarti tekanan sudah cukup. Sederhananya begitu. Jadi ini memang masih manual, tapi ya cukup efektif kalau kita untuk membuat. Nah ini kan, nah ini yang narik ini adalah ban, karet ban ini. Nah ini yang narik daripada kalau udah selesai, nah, tadi naik ke atas tadi, ini karet ban ini. Nah ini manual, karet ban ini cukup efektif untuk bisa menarik kembali ya, karena ini adalah fungsinya itu. Nah baru kemudian kita ulir ya, kita lihat di sini. Nah diulir. Nah nanti ini fungsinya, nah nanti akan ke sini. Nah ini ya, papan press ya, ini bergerak ini. Ya kan? Nah, papan press ini bergerak, nanti ditarik, baru nanti akan didongkrak kembali supaya nanti briket yang sudah jadi bisa terkeluar dari pencetakan briket. Ya. Nah, kita lihat dari sebelah sini lagi. Nah, ini udah ditarik ulirnya. Ini tarik ulir lah. Nah, udah ditarik lagi. Nah, ulirnya ditarik kembali karena sudah cukup. Nah, baru kemudian kita saat ini kembali press lagi. Nah, ini press lagi. Nah, ini memang saya dan tim yang membuat merancang ini. Jadi kita ngerti betul rancangan ini kita buat pada dasarnya prinsipnya. Nah, ini yang kita lihat nanti bagaimana briket itu jatuh. Jatuh dari cetakan. Nah, mulai berjatuhan. Nah, mulai berjatuhan. Ya, nah, ada. Berarti dah bisa ditarik. Ini ya, briketnya yang udah jadi ini ditarik, dibersihkan, dirapikan. Ya, nah, sekarang udah ditarik. Ya, kita lihat jadi. Nah, ini kan tinggal pembersihan. Ya, ini intinya udah jadi nih. Nah, ya kan, udah cetak, udah jadi. Nah, tinggal pembersihan. Biasanya kan kalian pakai pisau atau apa. Nah, diletakkan di sebelah situ. Kita lihat. Bagusnya pakai pisau kalian. Nah, ini kan, kalau ini kan udah jadi nih, udah bagus. Nah, ini udah keras banget nih. Kita lihat ya, kalau ya, kita hasilnya begini. Harusnya pakai pisau ya, dari sebelah sini nih. Itu dibersihkan, dirapikan, habis diletakkan di sebelah sini. Nah, nanti baru ini dijemur. Ya, ini dijemur. Jadi kalau kita lihat ya, kalau ini hasilnya ini kan bagus nih ya, sudah solid ya, ini udah solid ya, ini sudah bisa dipakai. Memang kita ukurannya besar, kita bisa tadi kita ada ukuran yang kecil, ini kan 5 inci nih, ada yang kita buat 3 inci, nah 2 inci tergantung selera kita dari cetakan kita ya. Ini sudah bagus, ini dapat tadi. Nah, kan ada yang sompel sedikit yang sudah jadi ya, kemudian kita jemur ya, kita jemur di, bisa yang sebelah sini, coba di sini nggak apa-apa ya, ini dijemur di sebelah sini bisa ya. Kita memanfaatkan tempat sebanyak mungkin ya. Kalau kita memang bikin ini ada kolam ikan, memang di atasnya kita tempat buat untuk penjemuran ya. Jadi gini juga ada ya, ada yang produk-produk gagal ya, ada yang pecah kayak begini ya, itu ada juga ya, sedikit banyak pasti ada ya. Ini tempat untuk sementara ya, untuk tempat sementara daripada jemuran, karena kadang-kadang kita misalnya sore hari itu tidak sempurna, maka kita letakkan di sebelah sini. Ini juga begitu. Jadi kita nggak ada masalah ya, kita memang masih sama-sama belajar, tapi cukup efektif ya kita kalau seandainya produk ini kita gunakan untuk briket rumah tangga.